I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatrian Devrizal Adi Pratama dengan NPM 224 11145 kelas MNJ 22C. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan materi yaitu manajemen piutang. Manajemen piutang adalah jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau klien setelah mereka membeli barang atau menerima jasa dari perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pentingnya manajemen piutang dan strategi pengelolaannya. Sebelumnya, apa sih pengertian dari piutang? Jadi, piutang itu merupakan kewajiban pembayaran yang harus ditagih oleh perusahaan setelah memberikan barang atau pelayanan kepada pelanggan. Piutang tidak hanya mencakup penjualan tunai, tapi juga penjualan dengan kredit. Mengelola piutang dengan baik penting untuk keberlangsungan bisnis. Strategi pengelolaan piutang. Penentuan kebijakan kredit. Membuat kebijakan kredit yang jelas dan tepat untuk mengurangi risiko tunggakan piutang. Menerapkan sistem pemantauan, membangun sistem yang memantau pembayaran pelanggan secara teratur dan memberikan peringatan dini jika ada keterlambatan. Saat melakukan penagihan piutang, komunikasi efektif juga sangat diperlukan. Melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk memastikan pembayaran yang tepat waktu. Penggunaan teknologi. Menggunakan sistem manajemen piutang yang terintegrasi untuk mempermudah proses pengelolaan piutang. Analisis kredit dan risiko piutang. Analisis kredit melakukan analisis kredit yang mendalam untuk menilai kemampuan pelanggan dalam membayar piutang. Lalu ada pengelolaan risiko, yaitu mengelola risiko piutang dengan memantau pelanggan, menghindari penjualan yang berisiko tinggi, dan melindungi perusahaan dari potensi kerugian. Ada beberapa metode dari pengumpulan piutang, yaitu yang pertama pengiriman faktur, yaitu mengirimkan faktur kepada pelanggan secara tepat waktu dan memastikan pemahaman atas syarat pembayaran. Yang kedua ada reminder dan pengingat, yaitu mengirimkan pengingat pembayaran kepada pelanggan atau melalui telepon, email, atau surat untuk mendorong pembayaran tepat waktu. Yang ketiga adalah tindakan hukum, yaitu jika semua upaya pengumpulan piutang gagal, mengambil tindakan hukum untuk memulihkan piutang. Permasalahan dalam pengelolaan piutang, yaitu yang pertama tunggakan piutang. Jadi masalah utama dalam pengelolaan piutang adalah tunggakan pembayaran dari pelanggan yang bisa menyebabkan kendala bagi keuangan perusahaan. Yang kedua adalah kredit macet, yaitu jika pelanggan tidak mampu membayar piutang, maka perusahaan harus menanggung kerugian akibat kredit dari piutang tersebut macet. Yang ketiga adalah penurunan arus kas, yaitu tunggakan piutang dapat menyebabkan penurunan arus kas perusahaan dan mengganggu kegiatan operasional. Yang keempat yaitu peningkatan beban administrasi. Pengelolaan piutang yang tidak efektif meningkatkan beban administrasi dalam upaya penagihan. Ada beberapa manfaat efektif dalam manajemen piutang, yaitu stabilitas keuangan. Ya, dengan
manajemen piutang yang efektif, perusahaan dapat memastikan kestabilan keuangan dan likuiditas yang mencukupi. Begitu juga kepuasan pelanggan. Melalui manajemen piutang yang baik, perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan kepada mereka. Selanjutnya ada penurunan piutang macet, yaitu pengelolaan piutang yang efektif dapat mengurangi resiko piutang macet dan kerugian yang diakibatkannya. Jadi, adapun kesimpulan dan rekomendasi, manajemen piutang adalah aspek penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis dengan mengadopsi strategi pengelolaan yang tepat, melakukan analisis kredit, menggunakan metode pengumpulan yang efektif, dan mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada perusahaan dapat mencapai stabilitas keuangan dan meningkatkan kepuasan kepada seluruh pelanggan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Fatrian dari kelompok 3. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.